bosan kali lah. Udah 2 minggu di rumah terus. Bosan kali. Bosan ya? Coba lihat ini. Ini ada video Our Bible School. Coba kita lihat sama-sama. Hai adik-adik, selamat berjumpa di Our Bible School. Hai, berjumpa lagi dengan Kak Nana Dan Bang Mon. Liburan kali ini berbeda ya Bang Mon? Iya Kak Nana, karena kita sudah 2 minggu nggak sekolah, kita di rumah aja terus, bapak mama kita juga nggak kerja. Tapi kesempatan ini adalah kesempatan besar buat kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Di sini di Our Bible School kita bisa bersama-sama mendengar firman Tuhan, bersama-sama menyanyi memuji Tuhan, bersama-sama menghafal ayat firman Tuhan, supaya kita bisa lebih lagi mengenal siapa Tuhan Yesus. Kali ini adik-adik, kita akan mengenal Tuhan Yesus melalui perbuatannya, melalui mukjizat yang dia buat. Adik-adik tahu nggak apa mukjizat yang pertama? Ayo. Aku tahu, air menjadi anggur kan? Betul kan adik-adik? Aku tahu loh lagunya. Kalau gitu, mari kita sama-sama menyanyikannya. Adik-adik di rumah juga ikut ya. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Yang buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus, amat ajaib. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengajari kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya adik-adik dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kakak baca ya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita lihat ceritanya yuk adik-adik. Ini dia. Apa katanya tadi? Pada hari ketiga di kota Kana di provinsi Galilea ada perkawinan.
di perkawinan itu, siapa diundang katanya tadi? Ibu Yesus, Maria, Yesus, dan murid-murid. Nah, adik-adik, setelah pesta ini berlangsung sangat meriah, ada yang terjadi. Apa itu ya? Ternyata anggur mereka sudah habis. Wah, sudah habis anggur mereka ya? Tetapi adik-adik tahu tidak? Ibu Yesus mengetahui apa kekurangan orang yang berpesta ini tadi. Kurangnya anggur. Jadi setelah Ibu Yesus mengetahui bahwa pesta ini kekurangan anggur, Ibu Yesus, Maria, langsung mendatangi Yesus. Kata Maria kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada ibunya, lalu ibu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di pesta itu. Kata Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Nah, adik-adik, setelah Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan seperti itu, langsung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus kepada pelayan-pelayan? Dikatakan Tuhan Yesus, sekarang isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus seperti itu berkata kepada pelayan-pelayan, pelayan-pelayan langsung melakukan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pelayan-pelayan langsung mengisi tempayan-tempayan. Suruh 1 tempayan penuh, suruh 2 tempayan penuh, suruh 6 tempayan penuh, diisi dengan air. Setelah pelayan-pelayan ini mengisi penuh semua tempayan tadi, nah, Yesus berkata lagi kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus? Sekarang, cedoklah air itu. Lalu datang lagi pelayannya, dicedoknya lah. Lalu setelah dicedok pelayan-pelayan, kata Yesus kepada pelayan-pelayan, sekarang bawalah kepada pemimpin pesta. Wah, adik-adik, seperti apa ya? Air disuruh Tuhan Yesus bawa kepada pemimpin pesta, lalu pelayan ini melakukan saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu dibawa pemimpin pesta bawa pelayan-pelayan kepada pemimpin pesta. Lalu pergilah pelayan ini, dia pergi kepada pemimpin pesta. Lalu diberikanlah air tadi kepada pemimpin pesta. Dituangkannya ke gelasnya. Lalu datang pemimpin pesta diminumnya. Apa yang terjadi? Kata pemimpin pesta. Langsung didatangi pemimpin pesta si mempelai laki-laki. Langsung didatangi. Lalu berkatalah pemimpin pesta kepada mempelainya. Apa yang dikatakannya adik-adik? Berkatalah pemimpin pesta, setiap orang menghidangkan yang baik dahulu. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik orang sediakan. Tetapi kau simpan anggur yang baik sampai sekarang. Seperti itu kata pemimpin pesta. Wah, adik-adik, kenapa ya pemimpin pesta seperti itu berkata kepada mempelai? Karena pemimpin pesta ini nggak tahu dia siapa yang sudah mengubah anggur itu. Siapa yang sudah mengubah air menjadi anggur itu. Tetapi yang tahu siapa? Siapa ya? Iya, yang tahu Maria ibu Yesus, pelayan-pelayan, dan murid-murid. Mereka mengetahui bahwa Yesuslah yang mengubah air menjadi anggur itu. Yang berpesta ini tadi pemimpin pesta nggak tahu dia. Nah, adik-adik, apakah yang kita tahu dari pesta ini? Iya, Tuhan Yesus itu yang telah mengubah air menjadi anggur. Yesus itu adalah Allah yang bisa diubahnya air tadi menjadi anggur. Bagaimana adik-adik? Sudahkah kita mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu? Dan oleh karena itu, mudah saja bagi Yesus untuk mengubah air menjadi anggur. Karena Dia adalah Allah, Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apakah
yang kita tahu dari firman Tuhan yang telah kita baca ini adik-adik. Ya, kita coba baca ayat 11. Yohanes 2 ayat 11 kita baca. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Inilah yang kita dapat dari firman Tuhan yang telah kita baca ini. Ini dilakukan Tuhan Yesus supaya murid-murid percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus ini bisa mengubah air menjadi anggur karena Yesus adalah Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Percayakah kita kepada Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu? Sekarang, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Hari ini kami mengetahui bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan kami sudah melihat murid-murid percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa mengenal Engkau. Amin. Oke, sekarang kita menghafalkan firman Tuhan ya. Dari Yohanes 1 ayat 3. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekarang anak perempuan dengan Kak Nana yuk. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekarang Bang Mons dengan anak laki-laki ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, sekarang sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Videonya udah selesai. Videonya bagus juga ya kak. Apa itu? Video Our Bible School. Coba lihat. Kita tunggu di video selanjutnya.